warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang teman-teman ya kepada teman-teman semua yang telah hadir di training Telkom Activation pada hari ketiga ya teman-teman ya. Training ketiga ya tanggal 6 Agustus 2021. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurwan Reza Fahrurozi. Ya, saya usia 42 tahun ya. Teman-teman, adik-adik semua. Terima kasih ya telah diundang di pertemuan ini. Sebelumnya teman-teman sudah bertemu dengan Bu Lia dan Bu Ade ya. Betul ya teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak, betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, baik. Jadi banyak yang sudah dipelajari dari hari pertama dan hari kedua ya. Saya hanya sedikit mereview ya untuk teman-teman semua. Teman-teman ini jurusannya di TKJ ya, di Malahayati ya, betul ya? Iya, Pak. Teknik apa namanya? Komputer jaringan. Komputer jaringan, betul ya. Teman-teman sudah pernah mengenal CCNA? Cisco Certified Network Associated? Belum? Sudah? Atau siapa yang sudah mengenal? Oke. Kalau teman-teman belum mengenal, jadi CCNA itu adalah satu sertifikasi ya, entry level pemula. Jadi bagi seorang yang ingin berkarir di dunia jaringan komputer, khususnya jaringan yang berbasis produknya Cisco System. Jadi pemilik sertifikasi CCNA seharusnya memiliki kompetensi untuk membangun jaringan LAN skala enterprise sekaligus mengkoneksikannya ke jaringan wide WAN sambil memastikan bahwa jaringan tersebut aman dari serangan hacker. Jadi diharapkan mereka juga dapat melaksanakan tugas troubleshooting yang sifatnya umum timbul dalam jaringan. Jadi dalam CCNA ini terbagi menjadi beberapa level ya. Ada CCNA, Cisco Certified Network Associate, dan ke level berikut Cisco Certified Network Professional, dan sampai ke tingkatan expert. Jadi begitu teman-teman. Untuk materi hari ini saya akan membawakan sebenarnya simulasi dari paket tracer ya teman-teman ya. Jadi modul paket tracer gitu ya untuk software bagaimana kita merancang desain dari suatu network ya teman-teman. Jadi sebelum saya masuk ke simulasi, saya mengajak teman-teman untuk mereview sedikit tentang bagaimana network fundamental, terus bagaimana OSI layer, bagaimana encapsulation ya, bagaimana tentang routing teman-teman ya. Jadi kemarin sudah mempelajari tentang network fundamental dan OSI layer juga encapsulation ya. Routing juga sudah ya. Oke, teman-teman. Jadi dalam topik corporate hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengenal tentang bagaimana tentang protokol resource sharing ya. Suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, teman-teman ya. Baik. Oke. Nah, jadi
dalam fundamental ini saya sedikit mereview ya teman-teman ya. Jadi dalam protokol resource sharing ini kita berbicara kalau kita berbicara network fundamental, jadi kita bicara network maka tentu saja melibatkan minimal 2 perangkat ya dari komputer ke komputer. Jadi ketika perangkat berkomunikasi satu sama lain maka disebut sebagai jaringan network. Jadi supaya bisa berkomunikasi maka dia harus sesuatu yang harus sama gitu ya. Jadi kira-kira apa yang membuat harus sama adalah satu bahasa. Jadi walaupun kita terhubung secara fisik untuk mendengar, tetapi kalau bahasanya berbeda itu nggak bakal nyambung ya gitu ya teman-teman ya. Jadi komunikasi tidak akan berjalan gitu ya. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Perancis gitu ya. Nah, untuk berkomunikasi 2 perangkat ini maka dibutuhkan bahasa yang sama, yaitu protokol, ya kan? Protokol. Jadi protokol mungkin sudah dibahas kemarin. Jadi salah satu protokol yang sering kita dengar adalah IP ya, Internet Protocol. Dan yang kita gunakan saat ini gitu kan di jaringan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya adalah salah satu resource sharing ya, sebuah perangkat ke perangkat lain gitu ya, untuk kita gunakan seperti itu. Jadi network itu definisinya adalah minimal 2 perangkat atau lebih bisa saling berkomunikasi seperti itu teman-teman ya. Nah, kemarin juga membahas tentang bagaimana OSI model, mungkin sudah dijelaskan ya, tentang physical data link network transportation session presentation upper layer ya. Ini sudah dijelaskan dengan Bu Ade dan Bu Lia. Dimana saya sedikit mereview untuk layer 1 itu adalah membawa data kita secara fisik ya, namanya juga fisikal ya. Jadi data yang kita kirim dalam bentuk biner, jadi sekelompok apapun, dan kita mau mengirim video atau gambar dan suara diubah menjadi layer fisik ya. Nah, untuk yang kedua data link dia sebagai switching. Jadi fungsi switching layer 2 yang melakukan adalah switch atau routing, yang melakukan routing itu yang melakukan router gitu. Jadi kalau switching ini bekerja di dalam satu jaringan, misalkan ada 2 komputer dalam satu jaringan, maka bisa berkomunikasi lewat switch gitu. Nah, selanjutnya untuk layer 3 network fungsinya adalah routing. Nah, routing yang melakukan adalah router. Jadi routing ini menggunakan hubungan perangkat-perangkat yang berbeda, yang jaringan, contohnya di internet ya, kita adalah Indonesia, kemudian lawan bicara kita di Amerika. Jadi itu sudah pasti beda jaringan, beda internet, dan ngobrolnya lewat router gitu ya. Nah, kemudian protokol yang sering digunakan yaitu IP, Internet Protocol. Selanjutnya untuk layer 4, dia fungsinya sebagai virtual koneksi manajemen, dan untuk upper layernya, jadi layer 1 sampai layer 4 adalah dia lower layer, dan upper layernya tadi ada layer yang paling atas adalah layer session, dia untuk mengatur resource pembagian resource, dan layer 6 dia fungsinya sebagai enkripsi, dan layer 7 sebagai fungsi untuk menerima input user gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya hanya sedikit mereview. Nah, lalu di sini ada layer 1 Cooper fiber optic gitu ya. Nah, di sini ada kalau kita melihat filosofi dari fungsi dari encapsulation. Jadi encapsulation dan de-encapsulation gitu. Di sini ada Cooper, fiber optic, wireless, hub, switch, ya kan? Jadi analognya seperti ini, ketika
kita mau mengirim surat, maka yang kita lakukan adalah tentu saja kita menulis suratnya dulu, gitu kan. Nah, kertas ini yang berisi tulisan adalah datanya, gitu. Jadi kertas surat ini tidak bisa langsung dikirim ke tujuan, gitu. Nah, untuk encapsulation, gitu. Oke, begini ada session dan contoh-contoh untuk tentang encapsulation ya, dari data, application, layer 4, transport, layer 3 transport, terus layer 2 data link, gitu ya. Nah, mungkin kemarin sudah diceritakan lengkap ya, teman-teman, untuk ininya. Jadi di sini saya akan mereview, ini adalah satu segmen. Jadi segmen itu diturunkan ya ke layer 3, terus juga layer 3 header ya, ditambahkan di depan. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah sedikit saya menggambarkan bagaimana skematik topologi dari routing ya, teman-teman. Nah, untuk routing ini dia bekerja di pada perangkat router, gitu. Jadi pada perangkat router. Nah, routing, jadi istilah routing itu istilahnya di mana perangkat router yang menghubungkan ketika kita membahas switch, arti waktu itu, jadi switch itu kan fungsi utamanya adalah melakukan switching ya. Dia mempunyai table namanya MAC address. Jadi sedangkan kalau routing ini dilakukan oleh perangkat router. Jadi perangkat router itu mempunyai routing table. Jadi routing table. Kalau bagi yang membuka paket tracer nanti, ya ini bisa mengecek dari routing table. Jadi menggunakan command-nya itu pakai show IP route ya, dengan catatan sudah dikonfig. Jadi kemarin seperti itu. Nah, jadi routing yang paling basic itu adalah connected atau direct ya. Jadi di mana ketika interface sudah up, terus dikasih IP address, maka otomatis akan muncul di routing table. Jadi router itu secara default hanya mengenal network. Jadi yang ada di interface-nya. Dan connect langsung di interface-nya. Jadi kalau ada sebuah network yang ada di belakang router lain, maka router ini nggak tahu gitu. Jadi contoh misalkan di belakang di sini di belakang di belakang ISP ya, di belakang ISP kita punya router ini kan connect ke ISP IP-nya 121 berapa? .x ya. .1 di sini IP-nya 2 ya. Di sini IP-nya 2. Kita show presenter. Pointer sebentar ya, saya kasih pointer dulu. Nah, jadi di belakang router ISP ini ya, gitu. Nah, di belakang di sini ada IP-nya 2, gitu ya. Nah, kemudian ISP ini IP-nya 888 ya. IP-nya 888. Jadi router kita di router head office di kantor ya, pusat ini hanya tahu 2 network. 10.1.1 ya dan 123. 10.1.1.123 slash-nya 29. Nah, yang di belakang ISP itu IP 88. Jadi itu tidak dikenal oleh router head office gitu. Jadi ini bisa tahu tentang jadi karena di belakangnya itu ada router lain. Nah, bagaimana caranya supaya router head office dia bisa tahu tentang IP 88 ini gitu. Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara statik. Jadi kalau cara statik kita kasih tahu
bahwa untuk menuju ke 88 ini dilempar paketnya ke ISP, router ISP gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kita masukkan di sini destination dan next hop-nya gitu ya. Jadi next hop-nya adalah 123.1.1.x gitu. Seperti ini. Kira-kira ini untuk gambaran routing. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Nah, untuk ini gambaran teman-teman ya, bagaimana kita merancang satu jaringan ya, jaringan yang sifatnya sudah agak global. Jadi kan kalau misalkan jaringan yang sederhana itu, mungkin teman-teman sudah mempelajari seperti jaringan lokal area network, terus juga wide area network, terus metropolitan area network, seperti itu ya. Nah, ini saya menggambarkan sedikit bagaimana tentang proses routing, routing dalam routing statik. Gitu. Jadi dalam melakukan routing, mungkin teman-teman sudah pernah mencoba, ya. Di sini ada namanya default routes dan next hop sama dan juga static. Di sini ada des dan destination dan next hop itu adalah rute lanjutan, gitu ya, teman-teman. Oke, selain routing statik, ada yang namanya routing dinamik. Jadi routing dinamik itu bekerja secara otomatis, jadi lawannya statik. Jadi fungsi utama dari protokol, gitu ya. Jadi routing protokol ini mengasih tahu ke tetangganya secara otomatis. Nah, seperti ini, jadi ada dinamik routing protokol. Saya kira untuk gambarannya selayang pandangnya seperti ini, teman-teman, untuk jaringan routing ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada namanya basepad ya. Jadi basepad itu routing jalur terbaik, jalur terbaik. Nah, jadi bagaimana cara kita dengan memilih basepad? Jadi misalnya topologi, kita ke rute tujuan nih punya 2 neighbor ya, dengan protokol supaya menerima routing update. Gitu. Jadi misalkan dia akan mengambil jalur yang paling terkecil, artinya dalam route path-nya dia mengambil jalur yang terkecil. Jadi berarti dia akan melewati C gitu ya, untuk mencari jalur yang terbaik. Seperti itu. Kira-kira seperti ini untuk gambaran routingnya. Oke, di sini juga ada yang dinamakan load balancing ya. Jadi untuk apa jalurnya bersama, jadi antara B dan A. Kira-kira untuk pandangannya seperti ini. Nah, di sini ada konsep internet ya, konsep internet. Jadi kalau kita lihat internet itu adalah kan jaringan, kumpulan jaringan-jaringan gitu ya, kumpulan jaringan. Jadi routing yang statik tadi kita hanya di sini ada namanya routing dinamis seperti EIGRP, IGP, ISIS, OSPF. Jadi dia menghubungkan routingnya. Bagaimana misalkan gini, dia mengambil ada AS number 1500 ini untuk Jakarta atau Indonesia gitu ya. Dan AS 6100 ada di Amerika, AS 3210 ada di Malaysia, dan 4300 ada di misalkan di negara tetangga Singapura. Nah, di dalam AS number 1100 ini kita dikenalkan namanya Border Gateway Protocol ya.
Jadi routing dinamis ini ada EIGRP, RIP, OSPF, dan IS. Nah, untuk menghubungkan ke internal, dia memakai IGP saja karena internal gateway protocol. Tapi bila kita interkoneksi jalur keluar, dia memakai EGP, external gateway protocol, yang disebut border gateway protocol, gitu ya. Nah, itulah hubungan antar AS seperti ini. Jadi ada dua. Jadi ada yang namanya private AS, kita mengenal dari 64.512 sampai 64.535 gitu ya. Jadi kalau ada juga yang classful, dia tidak membawa informasi SNMP dan classless, itu membawa SNMP di routing update gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini konsep dari internet gitu ya. Jadi ada namanya autonomous system. Oke, teman-teman, untuk selayang pandang di sini ada yang mau ditanyakan? Kita langsung, kalau tidak kita langsung masuk ke materi modul paket tracer. Boleh? Silakan, ada yang mau bertanya? Suara saya masih terdengar jelas, teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo. Oke. Jadi, silakan. Kenapa? Oke, jadi teman-teman, kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya akan lanjutkan. Saya lupa tadi modulnya di mana ya. Bentar ya. Oh. Sorry, saya udah pindahin ke depan tadi lupa ya. Oke, teman-teman. Teman-teman yang sudah mengenal paket tracer siapa? Sudah semua ya, pasti ya di TKJ sudah sering bermain ya? Iya Pak, tapi HP Pak, di HP sih. Ya? Ada beda paket tracker sama Cisco paket tracker yang di HP Pak, tapi yang di laptop kita belum ini. Saya aja baru punya laptop. Ya, lo udah beli, Bu. Oke, dari HP ya. Baik-baik. Ini paket tracer di lab sekolah ada untuk simulasi? Belum, Pak. Sampai saat ini belum ada Pak. Kan daring, Pak. Belum ada Pak. Oh, belum, karena daring ya. Tapi ada pembelajarnya kan? Iya ada. Ada ya. Baik. Sedikit ya. Jadi baik teman-teman. Sedikit saya menggambarkan tentang paket tracer ya. Mungkin teman-teman sudah familiar. Jadi paket tracer itu adalah sebuah software simulasi jaringan. Jadi sebelum melakukan konfigurasi jaringan yang real, yang sesungguhnya untuk mengaktifkan masing-masing device, jadi perlu dilakukan terlebih dahulu dalam simulasi. Jadi hierarki dalam jaringan itu seperti itu ya. Apalagi kalau nanti teman-teman sudah di-assign dapat untuk mengerjakan suatu jaringan yang lebih kompleks ya. Jadi teman-teman tidak bisa di peralatan yang live gitu, ya kan? Jadi karena kenapa? Peralatan live itu kan kita mengurangi yang namanya SLA ya. Jadi saya sedikit sharing tentang di company misalkan gitu ya. Jadi kalau dalam network itu kan kalau sudah live existing, kita punya satu standar level agreement gitu ya. Apalagi kalau dengan ke perusahaan-perusahaan yang menjadi layanan pelanggan kepada satu operator gitu kan. Nah, di situ ada SLA-nya. Apalagi dengan Halo?
Halo? Terputus ya? Iya Pak, terputus Pak. Oke, terputus ya. Iya Pak, saya kaget Bapak keluar, kirain kenapa? Oh gitu. Iya Pak. Sebentar, saya lanjutkan kembali. Jaringannya mungkin ini. Iya Pak. Padahal sudah pakai Telkomsel ya. Baik, teman-teman. Komsel rumah. Ya, tadi sampai mana tuh? Oke, pakai tracer ya. Pakai tracer. Nah, pakai tracer itu jadi sebuah simulasi ya, simulasi untuk kita buat mengaktifkan masing-masing device. Jadi menggunakan software simulasi dulu gitu ya. Kalau kita mau main di live-nya, jadi nanti supaya tidak untuk memastikan apa plan kita yang sudah tepat atau tidak. Karena dengan kalau kita langsung ke perangkatnya, itu kan perangkatnya kan mahal ya, apalagi ada kerusakan. Selain kerusakan pada device juga, kalau teman-teman nanti bekerja di bagian network, di bagian jaringan yang besar ya, jadi kita harus benar-benar memutuskan atau ya harus ada plan do action check-nya lah ya gitu sebelumnya ya. Artinya plan itu merencanakan dulu, ngecek dulu apa yang harus dirubah deh. Nah, inilah fungsi dari paket simulasi ini gitu ya. Nah, software paket tracer ini versi lama, mungkin sekarang versi 8 ya, tapi versi 8 juga masih bug. Jadi yang kita pakai versi 731 ya, teman-teman. Jadi spesifikasi RAM-nya juga tidak terlalu berat. Kita bisa pakai laptop yang RAM 4 GB juga sudah bisa. Tapi untuk mengaktifkan beberapa router gitu ya. Kalau bisa memang RAM di komputer kita itu agak lebih besar gitu ya, supaya enak dalam melakukan real time simulasi ya. Jadi pertama teman-teman jalanin pakai tracernya seperti ini. Nah, teman-teman akan nanti saya dikasih software untuk menginstal di komputer teman-teman masing-masing. Installnya kok gampang kok, tinggal next aja kan. Kayak misalkan kita mau install apa gitu, tinggal next. Nanti bisa kita lakukan gitu. Jadi saya langsung masuk ke bagaimana menjalankan paket tracer di sini. Misalkan pertama install programnya dulu ya. Terus klik paket tracernya. Nah, di sini ada tampilan ininya. Nah, di dalam tampilan ini ada gambar router device di sini ya. Jadi kita bisa memilih router-router berapa aja versinya yang kita mau pasang gitu ya. Di sini ada buat paket, di sini ada buat simulasi dashboard login ini ditunjukkannya seperti ini. Jadi ini tampilan awal pertama kali paket tracer. Nah, terus kita memilih device nih, bagaimana kita pilih untuk koneksinya, komputernya, switch-nya, routernya, dan server ya. Kita bisa mensimulasikannya gitu. Saya mau pakai server 1 ya kan, gitu. Nah, terus jadi beberapa jenis device. Nah, yang keempat adalah kita harus menghubungkan masing-masing device dengan kabel yang sesuai gitu. Jadi untuk membuat sebuah konfigurasi sebaiknya tentukan dulu jenis device-nya, berapa jumlahnya dan berapa jaringannya gitu ya. Kita tulis dulu topologinya di dalam kertas. Oh, saya mau buat network sederhana, 2 router LAN, 3 switch, dan 4 komputer. Itu saling berhubungan seperti apa. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar tentang IP network, tentang subnetting, tentang subnet mask ya. Itu. Nah, jadi untuk mengkoneksikan peralatan yang berbeda antara router dan switch itu menggunakan kabel straight ya. Router ke switch, router ke hub, PC ke switch, PC ke hub ya. Nah, untuk mengkoneksikan peralatan yang sama router dengan router itu pakai cross cable.
router ke komputer, switch ke switch, switch ke hub. Jadi untuk mengkonfigurasi router PC menggunakan kabel rollover. Secara itu ya dalam realnya. Jadi ingat tuh kabel straight itu untuk router switch. Kalau router to router pakai crossover. Oke. Nah, di sini terlihat gambar pada display paket tracer, ada namanya kabel serial yang bergambar ini. Sebentar, poinnya. Pointernya mana ya? Kelihatan lah ya teman-teman ya. Mau saya kelihatan ya. Oke, di sini ada simbol kabel serial, kabel rollover, kabel straight, kabel crossover, ya jenis-jenis kabel penghubungnya gitu. Kalau kita mau bikin tadi device tadi kan berantakan tuh, kita rapiin. Oh, terus kita kasih kabel rollover antara PC dengan router. Kalau router dan router crossover, crossover ya, kabel ke atas ya, dan router dengan switch straight. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, ini untuk jenis kabel penghubungnya. Lalu kita konfigurasi setelah itu masing-masing device ya. Jadi konfigurasinya bisa lewat GUI dan bisa untuk pada routernya, pada table routingnya, pembelian label nama, ya kan? Terus konfigurasi GUI dan CLI, gitu ya. Nah, ini untuk pembelinya Cisco ya, Cisco paket tracer ya. Nah, misalkan setelah kita buka paket tracernya nih, kita bisa pilih interface-nya dalam router 0 ya. Nah, dalam router 0 ini ada interface yang dipilih, Fast Ethernet kah dan Fast Ethernet 1 ya. Di sini ada MAC address dan di sini ada IP address gitu. Dan juga subnet mask ya. Seperti itu. Jadi kita yang mengisi bagian ini dari router tersebut yang sudah kita bikin satu konsep topologi sebelumnya dan bikin IP database table gitu ya sebelum kita masuk ke dalam perangkat. Lalu jadi kita masukin konfigurasi CLI-nya setelah masuk ke router itu dengan cara sama dengan yang live ya, dengan yang perangkat asli ya. Nah, di dalam router 1 misalnya kita konfigurasi bagaimana kita mengkonfigurasi interface, terus juga bagaimana IP address, subnet path-nya. Jangan lupa di interface itu dilakukan shutdown. Jadi untuk mengaktifkan dan tidak aktifkan dari port tersebut gitu ya. Lalu dengan konfigurasi CLI. Nah, untuk simulasi, proses simulasi digunakan apakah jaringan sudah berjalan, kita harus setelah konfigurasi selesai, kita harus simulasi, artinya verifikasi gitu kan. Misalkan sudah berjalan belum nih device-nya. Biasanya kan kalau kita di komputer, kalau kita IP config nih, IP kita dapat berapa, ya kan, ini berapa. Begitupun sama. Dalam device ini kita IP config dan kita ngeping dari PC 1 ke PC 2 ya, apakah sudah terkoneksi hubungannya gitu. Jadi jika terkoneksi, tersambung baik, maka muncul reply sukses 100% gitu ya. Jadi tandanya seperti itu. Jadi menyatakan bahwa itu berhasil. Jadi proses simulasi kita lihat. Jadi create PDU-nya untuk kompleks PDU. Lalu kita isi destination IP address, ya, jenis-jenis paketnya. Nah, ini contoh dari simulasi, ya. Kalau kita klik simulasi di sini, nanti akan contoh mesin, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini ada tombol untuk meng-off-kan router, ya. Di tombol meng-off-kan router ini ada di sebelah sini ya, meng-off-kan router, ya, dari sini. Terus juga untuk memilih interface, kita pilih interface, kita drag dulu nih, kita mau pakai yang berapa port, ya kan? Terus keterangan tipe interface-nya ada, bagaimana kita ngeletakin interface-nya. Ini untuk memilih interface, ya, di dalam router tadi. Lalu juga kita drag, bisa memilih interface yang kosong,
di tempat interface yang ada untuk menggantikan interface yang sudah ada. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman bisa untuk latihan soal seperti ini ya. Teman-teman bisa latihan soal dan nanti tolong dikumpulkan ke saya, boleh teman-teman? Bisa ya nanti ya. Itu ya. Nanti paket tracernya akan dikirimkan, diinstal di komputer masing-masing. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk apakah saya kecepatan? Tidak, suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Apa Jelas, Pak. kurang? Apa yang kurang? Apa bingung? Apa memang bingung? Apa tambah bingung? Enggak. Bingung Pak, sedikit. 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 Oke. Iya Pak. Jadi memang gitu. Apa? Download paket tracker. Kalau bingung ya berarti masuk ya inian saya, materi saya, karena materi saya bukan buat bikin nggak bingung, bikin bingung jadi bikin penasaran ya. Kalau Iya Pak, iya misalkan Pak, jadi bener Pak. tambah bingung, kita masuk ke simulasi. Bagaimana teman-teman? Oke? Bener Pak, oke Pak. Oke. Bikin Oke, Pak. kuadrat. Iya Pak. Ya, baik. Oke, di sini ada modul routing lab ya teman-teman ya. Modul lab routing lab. Jadi sedikit saya menggambarkan. Di sini ada tentang routing, tapi ini kita masuk ke labnya paket tracer ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba. Jadi tadi outline routing itu ada 3 kan. Routing mencari jalur dan routing table serta routing static ya, static lab. Nah, dalam dunia internet tadi saya sudah sedikit cerita apa namanya, kita saling bisa komunikasi, paket, gimana proses menamakan routing ya di layer 3. Ingat, nah router itu ada di layer 3 OSI gitu ya, teman-teman. Jadi perangkat router yang banyak biasa digunakan yaitu sekarang apa? Mikrotik dan Cisco gitu ya, teman-teman, untuk brand mereknya. Nah, untuk routing statik tadi pada routing jenis ini untuk administrasi jaringan harus mendaftarkan satu persatu jalur yang akan dilalui paket agar sampai ke tujuan gitu ya untuk routing statik. Kalau dinamik tidak, dia otomatis akan mendapatkan jalur routing gitu. Jadi singkatnya, routing statik merupakan proses mengisi mendaftar table routing secara manual oleh administrasi. Jadi table routing seperti ini. Nah, routing dinamis dia dapat otomatis jalur yang sesuai dengan paket, sehingga nggak perlu lagi nyari secara manual. Ya. Nah, routing dinamis juga dapat menjadi jalur yang terbaik, gitu ya, seperti itu. Nah, routing jenis ini digunakan pada skala besar. Jadi seperti jaringan ISP, internet, service provider. Jadi karena skala besar banyak alamat IP yang dihubungkan satu dengan satu sama lain menggunakan routing. Gitu. Jadi untuk mempermudah, mempercepat menggunakan routing dinamis seperti itu. Nah, routing table. Jadi routing table itu satu perangkat router bertugas untuk mencari route atau routing membutuhkan namanya table routing. Jadi table routing itu digunakan untuk mencari jalur yang harus dilalui oleh paket yang datang. Jadi dalam routing terdapat list atau jalur yang dia akan dilalui paket. Secara umum table routing itu berisi tentang apa? Alamat tujuan paket dan jalur yang dilalui oleh paket nantinya seperti itu. Jadi sebenarnya informasi pada table routing tidak hanya satu, selain kedua biasanya disebut terdapat informasi.
metrik, administratif, distance, out, interface, last time update, jenis routing yang dipakai. Jadi biar lagi mudahnya memahami routing tuh dan jalannya paket data, kita ibaratkan pengiriman data tuh seperti saat kita ngirim surat sebuah paket ke seorang melalui kantor pos, gitu ya. Jadi sepucuk surat pada sebuah paket harus terdapat keterangan ya, alamatnya kemana, tujuannya siapa, namanya siapa, ya. Nah, seperti itu. Kira-kira teman-teman ada perangkunya tidak? Mungkin seperti itu. Kalau mungkin sekarang kita mau ngirim email, destination-nya apa, ininya apa, gitu ya. Seperti itu. Itulah dari konsep dari tabel routing. Nah, berbekal dua informasi tadi, tujuan si kantor pos tadi, dia dapat mengirim paket kan tersebut ke alamat tujuannya kan. Jadi di sini peran kantor pos layaknya sebuah perangkat router ya. Jadi setelah itu paket yang berisi informasi tadi dikirim ke kantor pos terdekat atau router terdekat. Nah, setelah paket tadi sampai router atau kantor pos terdekat, router akan melihat pada tabel routing apakah alamat sesuai tujuan paketnya di daftar tabel routing, dan kita harus lewat mana paket agar sampai tujuan tadi sampai dengan ada pada tabel routing. Misalnya paket tadi berisi informasi alamat tujuan Surabaya, alamat pengirim Jakarta. Nah, di tabel routing si router atau kantor pos terdekat ini berisikan alamat network yang dituju Surabaya, gateway yang jalur yang dilalui Bandung, gitu kan, seperti itu. Jadi Jakarta, Bandung, Surabaya. Nggak mungkin kan kalau tujuannya Surabaya tapi ininya ke Banten, kan jalur beda kan. Apa tujuannya Bali tapi jalurnya ke mana? Ke Bandung, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi setelah melihat tabel routing tadi, ternyata tujuan yang sesuai dengan tujuan sepaket tadi sampai Surabaya lewat menuju kantor pos Bandung. Jadi ini berlaku juga pada router. Router akan memberikan jalur sesuai yang tertera pada tabel routing di atas dan memberikan instruksi bahwa paket harus lewat mana dan harus menuju router mana lebih dulu. Jadi setelah itu paket harus ke Bandung, dikirimkan pos yang ada di Bandung, sama seperti saat paket tadi. Paket bertanya pada router atau kantor pos Bandung, harusnya lewat mana nih, saya ingin ke Surabaya, gitu kan, lewat Bandung Pak, gitu kan, seperti itu. Jadi routing table itu sangat bergantung untuk pengiriman paket tersebut, ya. Nah, di dalam router dikenal adanya routing statik. Jadi agar lebih paham, kita mencoba mempraktikkan salah satu jenis routing yang sederhana, yaitu routing statik. Jadi dengan menggunakan aplikasi Packet Tracer yang saya gunakan pakai versi 71 ya. Jadi kita bangun nih topologi dengan dua perangkat ya, switch, kemudian 4 perangkat komputer yang kita hubungkan. Nah, ini adalah topologinya, static map-nya. Untuk keterangan routing static map-nya seperti ini ya. Jadi keterangan di sini router R1 terhubung ke router R2 menggunakan kabel bertipe crossover ya. Jadi router R1 terhubung dengan router R2 menggunakan kabel crossover. Usahakan kabel tertancap ke interface sesuai gambar yaitu Fast Ethernet 00. Ini dia ada labelnya Fast Ethernet 00 ya. Lalu router R1 dan R2 terhubung ke switch dengan menggunakan kabel bertipe straight. R1 dan R2 bertipe straight berhubung ke interface 1 dan 0. Berarti router R1 ini memiliki dua Fast Ethernet dong, dua FA00 dan FA10 gitu ya. Nah, untuk kabel dari switch ke komputer menggunakan kabel bertipe straight dan menggunakan interface mana saja boleh ya, karena di sini bebas. Switch ini bisa ada 12, 24, 48 dan sebagainya ya. Jadi di sini gambar ke switch ke PC1 dia lewat FA02 dan switch FA03 ke PC2 ya. Terzoom seperti ini.
Oke. Nah, untuk keterangannya di sini saya kasih alamat IP yang kita konfigurasikan nanti. Ada perangkat R1, R2, ya, dua router dan router. Interface-nya ini router pertama ada Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 1110. Alamat IP-nya yang saya berikan adalah 10.10.10.1, subnet NAS-nya /24, 255.255.255.0, gateway-nya tidak pakai, ya, karena dia hanya dua router. Nah, bagaimana untuk router R2? Sama dengan IP yang berbeda, 10.10.2, dan di sini untuk LAN-nya adalah 192.168.2.1. Lalu kita setting PC-PC-nya dari PC1 sampai PC4. Kita konfigurasikan alamat IP-nya. Kita berikan di PC1 ini 1.2, 192.168.1.2, PC2 192.168.1.3, PC3 2.2, dan PC4 168.2.3. Nah, goal tujuannya kita adalah menghubungkan jaringan yang ada pada sebelah kiri PC1 dan PC2 agar terhubung ke PC3 dan PC4. Jadi baik untuk mempermudah konfigurasi, kita konfigurasi dulu pada bagian komputer klien, ya. Jadi pertama kali kita komputer kliennya dulu kita konfigurasi. Jadi masukkan ke PC1, kemudian masukkan tab desktop, kemudian IP configuration. Oke, nah setelah masuk ke PC, kita masuk ke bagian IP configuration. Setelah itu, masukkan konfigurasi alamat IP address-nya kita masukkan, static, subnet mask-nya 255.250, default gateway-nya 192.168.1.1. Itu yang setelah kita mapping tadi di table, ya, table routing. Ya, lalu kita lakukan hal yang sama pada komputer yang lain, PC2, PC3, PC4. Jadi saya anggap semua komputer sudah terkonfigurasi. Selanjutnya konfigurasi alamat IP pada router 1 dan router 2. Nah, klik pada R1, kemudian masuk ke double CLI. Dia akan muncul seperti ini di table CLI pada router 1, ya kan? Setelah dia muncul, maka akan muncul pertanyaan, would you like to enter initial configuration dialog? Jawab aja tidak, ya. Lalu ketik no agar pertanyaan dialog sudah muncul. Kemudian enable, ya, kita ketik enable dalam router. Selanjutnya kita configure terminal. Lalu kita masukkan namain dulu routernya dengan hostname, misalkan hostname SMK Malayati router 1, gitu kan. Lalu oke, pertama kita akan mengkonfigurasi pada interface Ethernet, karena interface itu yang tersambung ke switch, ya, dan klien. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kita konfigurasi dari router 1 ini ke switch 1, ya. Dengan cara tadi di router 1 kita ketikkan interface Ethernet 1.0 ini, ya. Lalu terlihat dalam interface-nya, tapi masih keadaan mati setelah kita konfigurasi. Nah, makanya kita perlu menghidupkan interface tersebut dengan cara mengetik no shutdown atau disingkat no SH, ya. Dengan ketik no SH, lalu kita tunggu sampai dia up, ya. Setelah itu baru ke konfigurasi. Jadi setelah interface hidup, lalu kita konfigurasikan alamat yang tadi sesuai dengan tabel routing tadi, ya. Sesuaikan, kita ketikkan IP address-nya, terus kita masukkan subnet mask-nya, ya. Nah, ini untuk Cisco di pengetikan penambahan IP address dan subnet mask ini penulisannya seperti ini, digabung, ya. Ini sebagai internet protokol IP-nya dan ini sebagai subnet mask-nya. Ini subnet mask-nya di /24. Nah, sehingga sudah keluar dari mode interface dengan cara ketik exit atau bisa disingkat TX, ya. Jangan lupa disimpan, ya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah kembali ke mode global konfigurasi karena interface Ethernet sudah aktif, ya, dan sudah diberi alamat IP. Selanjutnya kita konfigurasi alamat IP di interface selanjutnya.
dan device Ethernet 0 yang mengarah ke router, ya kan? Device Ethernet 00 ini kan mengarah ke router di sini kan. Yang tadi kita konfigurasi ini, yang sekarang konfigurasi yang ke arah ini. Nah, dengan cara sama dengan tadi, kita ngetik namanya dulu, interface Device Ethernet 0 dan 0, lalu kita masukkan subnet masknya, ya kan, IP-nya sesuai dengan table. Jangan lupa kita hidupkan interface dahulu, lalu no shutdown. Jadi konfigurasi interface dan alamat IP pada R1 sudah selesai. Jadi ulangi konfigurasi pada R1 untuk mengkonfigurasi alamat IP pada R2. Jadi saya anggap konfigurasi alamat IP R1, R2, PC1, PC2, PC3, PC4 sudah selesai sesuai dengan alamat IP pada tabel awal. Jadi pastiin juga semua kabel dan interface-nya nggak ada yang berwarna merah. Harus pastikan warna hijau semua. Berarti koneksi terhubung. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, pada semuanya sudah connect nih. Nah, kita memverifikasi apakah koneksinya seperti apa. Itu namanya ada tahap table routingnya kita mau lihat gitu ya. Jadi sampai tahap sini pada sebelah kiri terhubung router ya dengan PC3, PC4. Sebelah kiri PC1, PC2, PC kanan PC3, PC4. Jadi ketuanya tersebut dengan teknik routing pada setiap router. Jadi kita lihat table routing yang ada pada R1, maka belum ada routing yang mengarah ke R2, ya kan? Artinya masing-masing masih tadi tuh R1 dan R2, ya. Jadi kalau kita lihat dengan command di R1 dengan show IP route seperti ini. Jadi yang tercetak tebal merupakan routing default ya 10.00 ya, karena kita pakai IP-nya 10.0.0 itu sebagai network ya di /24. Nah, definisi dari setiap IP address yang tertanam pada setiap interface. Nah, jika ada paket yang berasal dari PC1 ataupun PC2 yang ingin menuju network PC3, PC4, dan kemudian melihat data tabel routing yang ada pada R1, paket harus lewat jalur mana jika ingin menuju network PC3, PC4. Nah, sesuai dengan materi kita menggunakan routing statik, yaitu di mana si admin mengisi sendiri dari tabel routing tadi ya, agar paket berasal dari PC1, PC2. Jadi mencapai PC3, PC4 sebuah jalur. Jadi ketika IP route, network tujuan, subnet mask, dan gateway. Nah, dari mana kita mendapatkan network tujuan? Network tujuan merupakan alamat network dari jaringan yang ingin kita hubungkan dengan jaringan PC1 dan PC2, yaitu network dari jaringan PC3 dan PC4, yaitu 192.168.2.0, gitu ya. Seperti itu. Jadi yang 2.0-nya belum terhubung, gitu ya. Hanya diri sendiri, gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita menghubungkan nih antara router 1 dengan router 2, gitu. Jadi kemudian subnet mask network tujuannya dari network jaringan yang kita hubungkan dengan jaringan PC1 255 25.0 ya. Ini dengan masing-masing sama subnet mask ya. Yang satu /24, yang satu /24. Jadi lalu ada gateway diambil dari IP terdekat yang terhubung langsung dengan R1 melalui jalur jika ingin menuju network 10.10.2 gitu ya. Nah, sehingga perintah routingnya menjadi IP route 192.168.2.0 ini sebagai IP destination, IPR2, subnet masknya sama, dia lewat router mana? Dia lewat IP 10.10.10.2 lewat sini. Jadi tujuannya ke network yang sini didulukan IP route melewati router melewati IP 10.10.10.2 gitu ya. Nah, itu menghubungkan antara router 1 dan router 2. Nah, konfigurasinya kita mengetik pada R1 IP route 192.168.2.0 255.255.255.0 lewat gateway 10.10.10.2. Kiri belum grup belum.
Halo? Hai Pak, Iya, iya Pak. Pak. Terputus lagi ya, sorry. Oke. Oke, sudah tersambung lagi ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan sedikit ya, nanti kita masuk ke lab-nya ya, teman-teman. Nah, tadi kita sampai sini ya. Routing static lab. Kita mengkonfigurasi cara mengkonfigurasi menghubungkan R1 dan R2 yaitu mengetikkan IP root 192.168.22.0, subnet masknya 124.255.255.255.0 dan IP destinasi ya 10.0.10.0.2 yang ada di sini ya. Nah, setelah kita memasukkan config, jangan lupa kita masukkan network tujuan ya. Lalu network tujuan kan sudah pasti tahu kan, yaitu tujuan dari jalur yang kita buat. Jadi ibaratnya ya penjelasan konsep di routing di awal modul, network tujuan adalah kota Surabaya. Gateway merupakan harus lewat jalur mana jika paket ingin menuju network tujuan Surabaya. Nah, untuk menuju network Surabaya, paket harus melewati kantor pos atau rute Surabaya. Tidak mungkin paket langsung menuju alamat tujuan secara detail, ya. Seperti itu. Oke. Nah, paket harus dilempar ke router terdekat atau kantor pos terdekat. Nah, jika lihat dari topologi, untuk menuju ke network 192.168.2.0, maka subnet masknya 255.255.255.0, maka harus melewati R2. Nah, alamat R2 ini adalah yang kita jadikan sebagai gateway, seperti itu, ya. Lalu kita isi tabel routing tadi, coba kita cek, setelah kita mengkonfigurasi, kita cek dengan cara show IP root. Sudah masuk belum subnet Mas Surabaya? Ternyata di sini sudah masuk, dia lewat 10.10.2. Setelah kita tambahkan di router R1 gitu ya. Nah, tulisannya bercetak tebal seperti ini. Ya. S. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita bahwa sudah terhubung dengan IP Surabaya lewat mana? Lewat router R2. Nah, S itu apa? S itu melambangkan statik. Jadi ini berarti routing ini menggunakan routing statik atau routing manual ya. Kalau ada di router ini menunjukkan S. 192.168 itu adalah network tujuan atau prefix. Nah, 1/0 adalah administrative distance metrik. Jadi intinya digunakan untuk memprioritaskan routing. Via 10.10.2 ini berisi gateway untuk menuju network tujuan gitu ya. Nah, setelah kita membuat routing pada router R1, selanjutnya kita lakukan hal sama pada router R2 ya. Masuk mode global R2, kemudian kita ketik perintah IP root 192.168.1.0. Lewat mana? Kebalikannya, lewat router Bandung. Subnet masa 255.255.0 lewat router Bandung 10.10.10.10.1. Cara mengkonfigurasinya seperti ini perintahnya. IP root spasi 19 IP spasi root spasi 192.168.1.0, tujuan dari router Bandung dari Surabaya 255.255.255.0 10.10.10.10.1. Mengapa gateway-nya 10.1? Karena sudah pasti karena untuk sampai tujuan ke Bandung kita harus lewatin R1, di mana IP R1 itu akan menjadi gateway dari PC3 dan PC4 yang ada di terhubung dengan network PC1 dan PC2. Jadi interface-nya PC3, PC1, PC2 ada di Bandung, PC3, PC4 Surabaya. Itu koneksinya seperti itu. Oke. Nah, sampai tahap ini ada yang mau ditanya? Silakan. Atau saya lanjutkan dulu nanti bisa praktek ya. Waktu kita masih panjang kan? Masih ada 1 jam lagi ya? Apa 2 jam? Oh, setengah jam ya? Oke.
Setengah jam lewat. Setengah jam Pak, setengah jam. Oke. Lalu sampai tahap ini seharusnya network sebelah kanan sudah dapat terhubung ya. Kita buktiin dengan menguji konektivitas dengan melakukan ping dari PC ke PC3. PC1 ke PC3. Masuk ke PC1, kemudian masuk pada bagian command prompt ketikan perintah ping 192.168.222. Jadi merupakan alamat IP tujuan yang akan kita ping. Nah, pingnya kita masuk command prompt, kita ketik 192.168.222 gitu ya. Kalau dia reply, berarti hasil pingnya dan kedua hasilnya RTO ini normal karena proses routing itu masih belum sepenuhnya berjalan. Kemudian ping 4 dan ping 5 sudah reply, artinya PC1 dan PC3 sudah terhubung. Jadi alhasil konfigurasi routing statik kita sudah berhasil seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dari gambaran tadi saya mereview dengan network fundamental, terus routing, bagaimana setting routing table. Di sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Jadi sekarang habis setelah ini kita masuk ke dalam simulasinya ya. Teman-teman nanti akan mencoba softwarenya ya, bagaimana menginstal dan ini ya. Teman-teman. Oke, silakan siapa nih yang mau bertanya? Semakin lama semakin asik kan? Atau semakin pusing? Asik banget Kak, asik banget Pak, asli 2 kelinci. Oke, baik teman-teman. Untuk menghemat waktu kita 2 jam, saya akan langsung masuk ke simulasi ya, teman-teman ya. Jadi saya sedikit bercerita itu bagaimana, ini saya close ya, nanti saya Bu Lia akan berkirim ya materinya. Jadi pertama saya mensimulasikan seperti ini ya teman-teman ya, bagaimana menginstal paket tracer tadi. File saya taruh mana? Oke. Di sini kebetulan komputer saya di sini pakai 64 bit ya. Jadi pertama kita cari dulu, kita spesifikasikan dulu perangkatnya, komputer kita apa. Oh ternyata 64 bit, berarti kita harus mencari software yang apa? Yang paket tracernya yang 64 bit. Ada juga yang 32 dan 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita dapetin softwarenya di mana saya tadi taruh. Saya lupa. Oke. Nah, ini saya dapetin softwarenya ini. Saya pakai 731 versinya ya. Saya coba mensimulasikan teman-teman untuk menginstal ya. Tapi saya tidak next karena saya sudah ada softwarenya di sini. Mungkin teman-teman akan langkah-langkahnya saja ya. Jadi langkah pertama adalah software paket tracer ini di-download dulu ya. Nanti dapat ini, nanti saya akan kasih. Kita menginstalnya run administrator ya. Lalu dia muncul di sini ya, setup ini untuk Cisco paket tracer 731 64 bit. Lalu kita accept ya. Lalu kita next. Ya. Taruh programnya di C ya. Nanti setup gitu. Kalau kita klik dia langsung otomatis jalan ya. Saya nggak klik ya karena saya sudah install semua. Oke. Setelah kita selesai install kan gampang kan? Tinggal install seperti itu. Oke. Setelah kita install, oke, nah saya akan masuk ke materi. Setelah kita install, nanti munculnya seperti ini. Ini dia, ya, Cisco paket tracer, ya. Cisco paket tracer. Nah ini untuk Cisco paket tracer seperti ini, ya. Nah ini adalah tampilan Cisco paket tracer versinya. Kalau untuk melihat versi, kita lihat di help about. Ya, kita lihat versinya berapa. Sini pakai versi 731.03.62. Copyrightnya dari Cisco. Oke. Nah, di sini tadi kan dari gambaran kita melihat ini banyak router ya. Router di sini bisa kita pilih, kita taruh seperti ini ya.
kita mau pilih apalagi ini kabel-kabelnya. Di sini ada kabel connection, ada kabel cross ya, ada kabel straight, ada copper, ada konsol, ada fiber dan lain-lain ya. Jadi menghubungkan. Jadi tadi kita menghubungkan berapa? Router 1 dengan router 2. Pakai kabel pertama pakai kabel apa? Di sini kabel cross ya, kabel cross. Nah, ini kabel cross ya. Dari sini, nah ini kan routernya, config-nya. Kita nyalakan dulu powernya ya. Modulnya kita bisa lihat config-nya seperti ini. Ya. Ini kita bisa konfigurasi. Ini kan belum nyala routernya. Nah, kita kabelin dulu, misalkan seperti ini. Ini dengan kabel cross, kita ambil di giga, karena di sini giga ya. Tadi itu di modulnya Fast Ethernet, di sini giga. Jadi giga 0 ke giga R1 kita konekkan. Sudah terhubung kan router 0 dan router 1 gitu kan. Yang tadi di mana? Di giga 00 dan giga 01. Lalu kita ambil lagi di sini PC-nya. PC-nya di sini kita taruh sini 1, PC 0, sini PC 2, di sini PC 3 dan PC 4 ya. Kita masukkan PC 1 dan PC 4. Lalu kita bikinkan lagi dengan switch. Switch-nya mana? Switch ini ya. Kita pasang switch yang ini. Switch 1 dan ini switch 2. Nah, untuk menghubungkannya seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita hubungkan dari kabelnya. Kabel straight, Pak. Kabel straight ya. Oke. Kabel straight mana? Ini ya. Ya, ini ya. Kabel straight dari router ke switch. Jadi giga Ethernet 01 ke switch 0. Bebas kita taruh di mana aja. Di sini banyak ya. Kita taruh di giga Ethernet 1 ya. Lalu straight lagi ke routernya giga 01 ke PC 0 ya. Lalu kita hubungkan lagi switch ini ke Fast Ethernet ke PC 1. Lalu kita pasang lagi yang dari router sini, router 1 ke Ethernet 2. Untuk selanjutnya kita koneksikan lagi ke PC 2 ya. Lalu kita sambungkan lagi ke PC 3. Kira-kira seperti ini. Udah kan? Dari penginstalan terus pengabaran. Setelah tadi apa? Kita masuk ke ini dalam desainnya seperti ini ya. Gitu. Pak, maaf Pak, suara Bapak ngelek-ngelek Pak. Putus-putus Pak. Kenapa? Putus-putus. Sekarang sudah jelas suara saya? Sekarang jelas suara saya? Itu Niko kayaknya out ya. Halo? Iya, Pak. Pak, keluar lagi Pak. Iya, jaringannya terputus-putus ini. Saya mohon maaf, apa namanya, WiFi saya semalam mati lagi, ya kan? Terus nggak tahu kenapa itu apa sudah seminggu mati ya. Saya komplain, terus udah nyala nih kemarin, mati lagi. Saya bilang apanya saya nggak tahu, saya bingung. Katanya kemarin tahu-tahu di tiang listriknya copot kabelnya. Lalu kok bisa? Saya bilang. Yang tidak IndiHome tuh ya Pak. Iya Pak, emang IndiHome kayak gitu Pak. Iya, saya bilang, waduh, kok saya bilang sudah bayar ya kan,
Saya pikir Komplain Pak, Nah, komplain ini. komplain sama Pak. Mas Agus Pak. Ke Muhammad Tribun aja Pak, bapaknya dia inian IndiHome. Oh gitu. Iya. Enggak Ya. bohong Pak, bohong. Enggak. Bapak Iya. saya ngojek Pak. Amin, amin. Oke. Saya mohon maaf ini saya akhirnya pakai Telkomsel ya. Padahal udah cepet ini, tapi masih nge-lag juga. Gitu. Di luar dugaan ini mungkin nanti apa? Sorry dari kesempurnaan ya. Gitu. Oke, berarti tadi terputus juga ya. Ininya sudah kelihatan belum? Tadi hilang lagi ya. Nah, ini terlihat kan tadi ya. Nah, ini gambar-gambarannya seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah. Gampang kan? Ininya. Oke, teman-teman. Saya akan masuk sini, saya close dulu ya. Saya close dan saya tidak save. Saya akan masuk ke network real-nya ya, teman-teman. Sebentar ya. Kita masuk ke network real-nya, ada di sini. Salah. Loh. Oke. Nah, ini saya akan masuk ke network real-nya yang saya sudah buat ya, teman-teman ya. Jadi pakainya PKA. Nanti saya kirim, bagikan. Nah, ini ada network real-nya ya, teman-teman. Ini ada network real di 3 router ya. Mungkin teman-teman bisa bermain di sini dengan PKA saya. Jadi di sini saya membuat tabel routingnya dulu. Terlihat teman-teman suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Oke. Pak. Jelas Pak. Oke. Di sini saya pada activity starting lab-nya saya sudah menggambarkan 3 perangkat router dan 3 perangkat switch dan 6 perangkat PC ya. Nah, di sini awalan pertama saya membuat tabel routing ya. Jadi pertama tabel routingnya di sini dalam activity-nya. Oke. Tentukan dulu dari tabel routing. Jadi konfigurasi perangkat sesuai tabel. Jadi pertama R1, R2 dan R3 ada 3 router. Saya pakai VS Ethernet 0, VS Ethernet 1, VS Ethernet 1, VS Ethernet 6 ya. Lalu PC-nya PC 0 sampai PC 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebagai tipe perangkat komputer. Nah, VS Ethernet alamat IP pertama pada PC 1 yaitu 172.20.1.8. Subnet masknya saya pakai 255.255.248 berarti itu /228 ya. Kalau 30 kan 252, 29 itu 248 ya. /29. Oke. Untuk alamat IP pada router 1 sebagai gateway di PC 1, router 1 dan PC 2, PC 3 itu di router 2 dan PC 3 gateway-nya pakai IP interface F10 router 3 ya. Nah, di sini terlihat juga router 1
dia IP-nya 192.100.9. Router 2 F00-nya 102.100.x gitu ya. Slash-nya 252/30. Nah, untuk F10-nya di router 1 ini terakhir subnetwork-nya 21.8. Jadi dia sebagai interface gateway-nya PC1, PC0 dan PC1 gitu. Nah, berikut dan router 2 juga sama sebagai gateway-nya router PC3 dan PC4. Lalu PC coba melewati imam 8 udah tentunya bagi imam pemain berpengalaman ya. Oke. Nah, Kalau dari halus sendiri gimana Cip? di sini ada skenario lab-nya adalah atur hostname pada setiap perangkat router dan sesuai dengan nama perangkat yang ada di tabel di atas ya. Lalu atur alamat IP setiap perangkat sesuai dengan tabel di atas gitu. Lalu buat static routing Ya, lihat lagi apa yang saya bilang. agar terhubung dengan router 2 dan router 3 ya. Lagi halus sih. Router 1 agar terhubung dengan network 172.25.1.16. Masih Router 1 agar terhubung dengan network 172.30.1.24. Router 2 akan terhubung dengan network 172.20.1.8. Begitupun seterusnya ya. betul. Nah, Seharusnya tentu kerjakan nih dan bermain-main dengan paket tracer. Setuju nggak teman-teman? Oke. sebuah sepertinya. Nah, di sini kan sudah tergambar ya, teman-teman ya, saya sudah gambarkan gitu. Nanti bisa dilihat activity-nya. Jadi apa skenario pertama yang kita jalankan? R1 dan R2 dan R3 gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Halo? Terputus lagi? Tidak? Ya, Pak. Tidak ya? Oke. Pak. Ya, siapa? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini berarti ntar kita download ya Pak. Ini Cisco paket tracker ya dulu ya. Oh, paket tracer nanti saya kirim ke grup aja. Ada grupnya ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, ini saya tadi filenya saya sudah kirim ya. Oke. Sebentar ya. Tadi, di grup ini ya, PKL Activation ya? Iya Pak, Oke, ada ini nomor saya. saya kirim ke grup aja ya. Oke Pak. Mana tadi ya? Kayaknya yang 64 bit filenya besar deh. Filenya besar yang 64 bit. Saya tadi lihat di Google 160 MB-an Pak. 160 MB-an ya. Iya. Yang versi baru ini yang tunggu. Nah, Betul. Untuk yang 32 sih bisa untuk di ini kan. Saya lupa saya taruh mana yang 32 tadi ya. Nanti nah ini yang 64 kayaknya nggak bisa di-share 100 MB. Atau nanti saya kirim Telegram ya. Telegramnya ada kan? Betul. Maaf Pak, nggak main Telegram Pak. Main Oh aja iya. IG, Instagram Ramadan Rizky 22.
Follow Nggak ya, ada, Pak. Pak. Telegramnya nggak ada. Oh IG ya. Pan- Oke, di IG So aneh baik. banget loh. Nanti saya kirim di IG baik. Oke. Emang biksu kayak gitu, Pak. Ramadan Rizky 22, guys. Jamet Iya. berisik. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan tadi. Nah, di sini ada skenario-nya. Tadi ada activity ya, seperti ini. Nah, sekarang langkah-langkahnya tadi apa? Pertama, kita mengkonfigurasi router 1. Table routingnya kan sudah dibuat ya, seperti ini, gitu ya. Lalu perangkatnya apa? Router. Kita bisa masuk ke routernya dengan cara mengklik kanan. Terus kita CLI ya, teman-teman. Di R1-nya. Kalau kita lihat di sini, kan ini masih kosong ya, teman-teman ya. Nah, tuh belum ada kan? Belum ada konfigurasi kan? Jadi kita konfigurasi tabel-tabel tadi ya. Contohnya dengan misalkan pada router 1 ininya mana ya? Oke. Pada router 1 kita di FS Ethernet 0-nya kita kasih IP 192. Pertama kita memberikan apa dulu? Memberikan nama routernya. Di sini kan masih router nih, namanya belum router 1. Kita masuk dulu, kita config, terus kita kasih nama hostname R1, ya kan? Kita kasih nama R1, lalu apalagi perintahnya di sini. Kita memasukkan IP di FS Ethernet 01, IP-nya 192.100.9 ya. Kita masuk 192.9. Kita bikin apa? Interface FS Ethernet berapa tadi? 0.0.0.0. Nah, terus IP-nya kita masukkan IP address, kita masukkan IP-nya di sini, subnet mask-nya /255/2 berapa tabelnya? 252/30 ya. 252. Oke. Setelah itu kita aktifkan. Di sini kan masih belum merah, masih merah kan? Di sini kita harus aktifkan. Kita aktifkan interface dengan mengklik no shutdown, ya kan? Nah, dia itu langsung dia up, ya, langsung up. Nah, tapi kan belum terhubung karena switch satunya belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu sudah terhubung, apalagi perintahnya. Oke, lalu perintahnya kita membuat F10-nya ini sebagai gateway dari PC 0 dan PC 1. Berarti 21.8 ya. Berarti ini IP networknya pada router 1. Berarti kita buat lagi, kita exit interface Ethernet 1.0 ya, 1.0 IP address-nya 192